Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Dela Azunalia di kelas perpajakan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan khususnya pasal 21. Jadi apabila kita kemarin sudah membahas tentang pajak penghasilan secara teoritis, lebih ke apa sih penghasilan itu, apa itu pajak penghasilan, siapa yang kena pajak penghasilan, dan subjek apa yang tidak kena pajak penghasilan. Nah, sekarang kita lebih berfokus pada perhitungan dari pajak penghasilan, pasal 21. Lanjut. Nah, pajak penghasilan pasal 21 ini dihitung dengan cara mengkalikan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan dasar pengenaan pajak. Karenanya sebelum melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pemotong atau pemberi kerja harus mengerti dan memahami dulu dasar pengenaan pajak yang dikenakan pada masing-masing penerima penghasilan. Karena itu, untuk setiap jenis penghasilan tidaklah harus sama cara menentukan atau menghitung dasar pengenaan pajak. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada tarif untuk pajak penghasilan orang pribadi, di mana ini adalah untuk penghasilan bersihnya. Jika penghasilan bersih kurang dari 50 juta, maka tarifnya adalah sebesar 5%. Jika penghasilannya lebih di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka pajaknya adalah 15%. Jika penghasilannya lebih dari 250 juta sampai 500 juta, maka tarifnya adalah 25% dan di atas 500 juta adalah 30%. Kita lanjut. Nah, ini adalah PTKP tahun 2016. Jadi, sempat terjadi beberapa pergantian dari yang awalnya 2000 sekian terus jadi 2013 sampai sekarang yang dipakai adalah pergantiannya 2016 yang baru sampai tahun 2021 masih menggunakan yang ini ya. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2016 ya. PTKP apa? Kemarin penghasilan tidak kena pajak. Jadi bisa dilihat di sini ada tiga tabel. Tabel yang pertama ada PTKP tidak kawin atau penghasilan tidak kena pajak oleh wajib pajak yang belum menikah dengan tidak ada tanggungan, maka PTKP-nya adalah sebesar 50 juta. Apabila 54 juta, Jika dia tidak kawin dan mempunyai satu tanggungan anak, ya, maka tanggungannya PTKP-nya adalah 58.500. Begitu juga seterusnya sampai tidak kawin dengan tanggungan 3 anak sebesar 67.500.000. Bu, bagaimana apabila dia tanggungannya adalah 5 orang anak? Apakah dihitung seperti apa? Nah, jika dia 5 orang anak atau sampai banyak pun, maksimalnya adalah di angka 3. Ya, tanggungan 3 orang sebesar 67.500. Bagaimana seorang wajib pajak tersebut sudah menikah, ya, atau di sini disebut dengan PTKP kawin. Jadi bisa dilihat kodenya di sini adalah K-0. Ini merupakan wajib pajak yang sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Jadi PTKP-nya adalah 58.500.000. Ini adalah untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan anak satu, dan ini adalah wajib pajak yang sudah menikah dengan anak 2, dan yang terakhir wajib pajak sudah menikah dengan anak 3 sebesar 72 juta PTKP-nya. Begitu juga seterusnya apabila dia anaknya 4, 5, 6, 7, 8, yang dihitung adalah yang 3 maksimalnya. Bisa dipahami ya. Lalu ada juga PTKP suami dan istri. Maksudnya di sini adalah apabila suami dan istri sama-sama bekerja dan sama-sama mempunyai penghasilan.
Nah, ini penghasilan, ini penghasilan. Jadi digabung. Jadi kalau ini case-nya adalah yang bekerja adalah satu orang. Entah itu istri, entah itu suami. Tapi kalau untuk PTKP suami dan istri, dia yang bekerja adalah 2 orang. Oke. Nah, kodenya adalah K garis miring I garis miring 0. Ini berarti suami dan istri bekerja dengan tanpa anak atau tidak mempunyai anak, maka tanggungannya PTKP-nya adalah 112.500.000. Begitu seterusnya sampai di bawah sini. Bisa dipahami ya. Ini akan menjadi dasar untuk perhitungan dari pasal 21 tadi, pajak penghasilan pasal 21. Oke, lanjut. Nah, langsung ke contoh perhitungannya. Di sini ada contoh Ahmad Zakaria pada tahun 2013 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 6.700.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Ahmad telah menikah tetapi belum mempunyai anak. Berarti di sini kodenya dia adalah kawin dengan 0 anak atau tanpa anak, ya. Jadi perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Gaji sebulan, ditulis dulu gaji sebulannya adalah sebesar 6.700.000. Lalu dikurangi ada yang namanya biaya jabatan. Ya, untuk pegawai tetap PNS. Nah, biaya jabatannya adalah pegawai tetap bukan cuma PNS ya, banyak selain PNS ada pegawai bank atau apapun itu, yang penting dia adalah pegawai tetap. Nah, itu biaya jabatannya adalah 5%. Oke. 5% dikali gaji sebulan 6.700.000 ketemu 335. Dan juga dia membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Ini dijumlah ya di sini ketemu 435. Gaji sebulan dikurangi pengurangannya 435 ketemu 6.265.000. Ini merupakan penghasilan neto sebulan. Nah, karena pajak ini sistemnya adalah setahun, maka penghasilan sebulan ini dikalikan dengan 12 atau 12 bulan ya, ataupun setahun. Jadi ketemu penghasilan selama setahun, penghasilan netonya adalah 75.180.000. Oke. Lalu dikurangi dasar PTKP setahun yang tadi, yang tabel ini ya. Di mana PTKP setahun untuk K0 adalah 58.500.000. Jadi tinggal dikurangi aja di sini 58.500.000. 75.180 dikurangi 58.500.000. Jadi ketemu PKP atau penghasilan kena pajak dalam setahun yang terutang oleh Ahmad Zakaria adalah sebesar 16.680.000. Apakah ini pajak yang harus dibayar? Bukan. Karena apa? Pajak menurut pasal 21 adalah bila dilihat di sini, nah, dia kan penghasilannya ini 16.680. Ini dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Karena dia 16 juta otomatis di bawah 50 juta, maka di sini tarifnya adalah 5%, ya. Jadi dikalikan di sini 5% kali 16.680.000 sama dengan 834.000 per tahun. Ini adalah pajak yang terhutang. Dan apabila dia dibagi per bulannya sesuai dengan gajinya, maka pajak per bulannya adalah sebesar 69.500. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, ada lagi, Bambang pegawai pada perusahaan PT ABC menikah ya, jadi sudah menikah tanpa anak, berarti di sini kodenya adalah K garis miring 0. Memperoleh gaji sebulan 9.600.000. PT ABC mengikuti jam sostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Jadi yang memberikan ini adalah PT ABC.
Lalu PT ABC juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70%. Jadi PT ABC ini bukan hanya memberikan gaji tetapi juga memberikan tunjangan di sini, dan di sini. Dan sedangkan Bambang membayar iuran jaminan tua sebesar 2%. Nah, yang 2% ini Bambang membayar sendiri dari gaji setiap bulan. Selain itu, PT ABC juga membayar iuran pensiun untuk Bambang setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Bambang sendiri itu membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Bagaimana perhitungannya? Oke. Jadi gaji sebulan, dia sebulan kan dapat 9.600.000. Ditulis di sini, gaji sebulannya 9.600.000. Lalu dia dapat premi jaminan kecelakaan kerja. Ini ya, 0,50 dikali 9.600.000 sama dengan 48.000. Untuk premi jaminan kematian, dia 0,30 dikali 9.600.000 ketemu 28.800. Ini ditambah semua. Kenapa ditambah? Karena ini hasil dari PT ABC, ya. Jadi ketemu 9.676.800. Ini merupakan penghasilan kotornya. Lalu dikurangi, untuk yang pertama ada biaya jabatan, sekali lagi ada 5% dikali dengan 9.676.800 ketemu 483.840. Lalu dikurangi iuran pensiun 50.000. Dia membayar sendiri ya si Bambang. Lalu dikurangi lagi iuran jaminan hari tua. Di sini Bambang membayar 2%. Ya, jadinya 50.000 juga. Oke. Lalu ini semua ditambah yang di sini. Ketemulah 583.840. Lalu ini dikurangi dari penghasilan brutonya. Biar apa? Biar ketemu penghasilan neto sebulan. Ketemulah penghasilan dalam sebulan adalah 9.092.960.000. Ini adalah untuk sebulan. Lalu kita melakukan perhitungan untuk penghasilan dalam setahun. Ketemulah setahun adalah 115.520.000 juta. Ya. Lalu PTKP karena dia adalah K0 maka 58.500. Ini dikurangi ketemulah penghasilan kena pajak dalam setahun adalah 50.615.520. Nah, di sini dikalikan 5%. Kali 50.615. Apakah benar ini? Pertanyaannya? Jadi ini salah. Kenapa ini salah? Karena penghasilan kena pajaknya adalah mencapai 50.615. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ya, penghasilannya adalah 5% itu hanya sampai 50 juta. Apabila dia di atas 50 juta, maka harus kena 15%. Lalu bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah seperti ini. Karena penghasilan kena pajak dalam setahun adalah 50.615.500. Sorry. Hapus saja. Erase. Oke. Pen. Karena penghasilan dalam setahun adalah 50.615.520.000, maka untuk PPh-nya, PPh pasal 21, yang pertama adalah tetap 5% dikali maksimalnya dalam tarif, yaitu 50 juta. Ini ketemu berapa 5%-nya dari 50 juta? Bentar. Udah nyari kalkulator dulu. Oke. 5 kali 5% kali 50 juta. Ketemu 2,5 juta. Ya. Oke. Lalu sisanya
harus dikalikan dengan tarif yang berlaku, yaitu setelah 5%, kalau kita lihat di tabel adalah di sini ya, 15%. Jadi, 15% dikali sisanya. 50 juta, ini 50 juta 615 520 dikurangi 50 juta. Jadi, suaranya petir. 615 520. Ini dikali 15%. Jadi ketemu kali 15%. 615 520. Nah, ini ketemu 9 2 3 2 8. Ini dijumlah. Jadinya 2.592.328. Ini adalah pajak yang harus dibayar oleh Bambang selama 1 tahun. Bagaimana untuk per bulannya? Maka per bulan, PPh per bulan, Bambang harus membayar sebesar, ini dibagi 12 ya, jadinya 216.027. Nah, ini adalah pajak yang terhutang. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, ada contoh lagi. Di sini apabila gajinya dibayar bukan per bulan tetapi per minggu, ya. Anto menikah dengan satu anak, bekerja sebagai, jadi menikah dengan satu anak. Berarti di sini adalah kodenya K_1. Bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Jaya Abadi, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2.300.000. Jadi ini adalah gaji mingguannya 2.300.000. Nah, bagaimana cara perhitungan PPh 21? Di sini bisa dilihat untuk gaji sebulan, ya. Berarti kan kalau seminggu 2.300.000, kalau sebulan kan dikalikan dengan 4. 4 kali 2.300.000 ketemu 9.200.000. Ini adalah gaji sebulan. Lalu dikurangi biaya jabatan saja karena dia tidak ada tanggungan pensiun atau asuransi atau apapun ya. Jadi biaya jabatan 5% dikali 9.200.000 ketemu 460. Jadi penghasilan neto sebulan adalah 8.740.000. Nah, untuk penghasilan dalam setahun berarti kan 8.740 ini dikali 12. Ketemulah 104.880.000. Untuk PTKP setahun karena dia adalah K1 ya, kawin dengan satu anak, maka PTKP-nya adalah sebesar 63 juta. Nah, ini dikurangi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak yaitu sebesar 41.880. Jadi berapa pajak yang terhutang untuk pasal 21 yaitu 5% dikali 41.880 sama dengan 2.094.000. Apabila dibagi per bulan maka ketemu 174.500. Dan apabila dia sesuai dengan gaji mingguannya, maka dalam seminggu dia harus membayar pajak sebesar Rp43.625. Seperti itu. Itu apabila penghasilannya diberikan, gajinya diberikan dalam 1 minggu sekali. Oke. Nah, ini bagaimana jika seseorang ini bekerja pada perusahaan tetapi masuknya itu tidak di awal tahun, ya, anggap aja di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya di sini ada Rizky bekerja pada PT Sejahtera sebagai pegawai tetap dengan jabatan manajer pajak sejak tanggal 1 September 2017. Statusnya adalah menikah, tetapi belum mempunyai anak, berarti kodenya adalah K0. Gaji sebulan adalah sebesar 18 juta dan
iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000. Bagaimana perhitungannya? Nah, di sini gaji sebulannya adalah 18 juta. Lalu dikurangi biaya jabatan sebesar 5% ya. 5% kali 18 juta sebesar 500.000. Lalu iuran pensiunnya adalah 150.000. Penghasilan neto sebulan ketemu 17.350. Karena apa? Ini kan dikurangi semua. Nah, oke. Lalu penghasilan neto dalam setahun. Apabila biasanya neto setahun itu kan dikalikan 12 ya. Tetapi karena si Rizky ini bekerja mulai 1 September, berarti dikalikan hanya sebanyak 4 kali. Karena apa? September, Oktober, November, Desember. Ada 4 ya. Jadi 4 dikali 17.350 ini adalah penghasilan neto dalam setahun. 69.400.000. Lalu PTKP-nya adalah kawin tanpa anak atau belum mempunyai anak, otomatis kenainya adalah 58.500. Dengan demikian penghasilan kena pajaknya adalah 10.900. Ini yang akan menjadi dasar pengenaan tarif pajak, yaitu dikalikan 5% ketemu 545.000. Dan dengan ini sebulannya dari gaji tadi itu ketemu 136.250. Oke. Jadi itu adalah untuk perhitungan jika si karyawannya ini masuknya di tengah tahun. Itu adalah beberapa contoh yang bisa Budela jelaskan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf ada suara petir-petir juga di belakang tadi. Tetap stay safe teman-teman semua. Kurang lebihnya Budela mohon maaf. Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.